Kisah klise bagi sebagian orang, bermula dari seorang pria dengan besarnya kekuatan cinta menikahi wanita pujaan hatinya. Namun siapa sangka, surga pernikahan yang ia harapkan hanya berlangsung sebentar dan menjadi neraka dunia bagi putri tercintanya. Ayahnya meminta izin untuk menikah lagi. Jika Bawang Putih menyetujuinya, apa ayah akan merasa baik dan bahagia? Tentu saja, ayah sudah lama menginginkan keluarga bahagia anakku. Tapi, apapun keputusanmu, ayah akan jauh lebih bahagia jika anak ayah bahagia. Bawang Putih Setelah persetujuan yang diperoleh oleh kedua belah pihak, mereka melakukan pendekatan satu sama lain. Dan Bawang Putih mengetahui fakta bahwa ia akan memiliki saudara perempuan. Beberapa bulan setelah pernikahan kedua orang tua mereka merasakan kebahagiaan yang diimpikan. Namun tak berlangsung lama. Hingga suatu hari sifat asli ibu tiri muncul ketika ayahnya sedang bekerja jauh. Bawang Putih, bersemangat-semalasan ya kamu. Jangan mentang-mentang yang buka dari sini kamu bisa bersantai. Cuci pakaian ini sekarang. Tapi ibu, Bawang Putih sudah menyelesaikan tugas. Bisa minta tolong kepada kakak. Setahu saya kakak sudah selesai. Hah? Anakku? Anak gak bisa mengerjakan pekerjaan rendahan seperti ini, Bawang Putih. Tapi saya gak mau tahu. Setelah hari itu, hari Bawang Putih hanya baik-baik saja ketika ayahnya ada di rumah. Semua siksaan dan suruhan ia tahan setiap harinya, meski kadang mereka sudah keterlaluan. Namun, semuanya memburuk ketika ayahnya meninggal. Bawang Putih, mulai sekarang rumah ini adalah milikku. Jadi kamu harus menaati semua perintahku. Kenapa ibu jadi seperti ini? Ibu, aku bukan ibumu. Anakku hanya bawang merah. Mulai sekarang lebih baik kamu jadi pembantu di rumah ini atau kau pergi dari rumah ini. Kau pikir bahwa ibuku juga ibumu, Bawang Putih? Jangan mimpi. Sekarang aku dan ibuku adalah nyonya di rumah ini. Jadi lebih baik kau ikuti aja keinginanku dan ibuku jika ingin kau tetap tinggal di rumah ini. Kau rela meninggalkan rumah ini yang memiliki banyak kenangan dengan ayahmu? Serius? Tidak, aku akan mengikuti perintah kalian. Gadis baik dan naif, kurasa mulai saat ini kamu harus panggil aku Nyonya dan anakku sebagai Nona. Kau Semenjak paham? saat itu, Bawang Putih selalu mengerjakan semua pekerjaan rumah. Sementara ibu tirinya dan juga saudarinya hanya bermalas-malasan dan berfoya-foya. Hingga pada suatu hari, Bawang Putih mencuci baju di sebuah sungai. Sampai secara tidak sengaja, salah satu selendang kesayangan ibu tirinya hanyut di sungai. Kemudian, saat ia pulang ke rumah, ia dimarahi habis-habisan. Sengsem lamun sumanding sengseming jiwa rinajo mring tresno nalika gegem tanganmu mripatmu nyawang mripatku rina wengi luweh. Apa? Dasar gadis bodoh. Itu selendang mahal, Bawang Putih. Kamu tidak akan bisa mengganti selendang itu. Memang dasarnya dia bodoh, Ibu. Kamu pikir kamu bisa menggantinya? Belum tentu, itu kan mahal. Emang dasar gak beruntung aja di hidupnya. Saya nggak mau tahu. Pokoknya cari selendang itu sampai ketemu dan jangan pernah kembali sebelum selendang Bawang itu ketemu. Putih Kamu pergi paham? menyusuri hiliran sungai untuk menemukan selendang ibu tirinya. Membayangkan dirinya diusir dari rumah yang awalnya adalah miliknya. Tidak, yang penting adalah rumah itu peninggalan ayahnya
dan punya banyak kenangan bersama ayahnya, terlepas dari kenangan penyiksaan. Jadi, dia harus menemukan selendang itu dan pulang. Namun, hingga matahari terbenam, ia tak kunjung menemukannya. Ia lelah, ia ingin menangis, hingga ia bertemu dengan gubuk tua. Di sana terdapat selendang milik ibunya yang seperti dikeringkan. Jadi, dia mengetuk pintu gubuk itu dan keluar seorang wanita paruh baya. Permisi. Silakan, Bu. Selamat malam, Nek. Maaf mengganggu waktu istirahatnya. Bolehkah saya bertanya, apakah selendang itu milik Nenek? Tidak, Cu. Itu Nenek temukan di pinggir sungai. Maaf, Nek, tapi selendang itu milik dengan selendang ibu saya. Bisakah saya melihatnya? Silakan, Cu. Nenek, ini benar selendang ibu saya. Bolehkah saya ambil? Silakan, Cu. Ini kan milikmu. Terima kasih, Nenek. Ini sangat berharga bagi saya. Jika Nenek berkenan, apa yang dapat saya lakukan untuk menepis kebaikan Nenek? Apakah tidak apa-apa, Cu? Tentu saja. Nenek ingin meminta tolong untuk membantu membersihkan rumah Nenek. Nenek sudah lanjut usia. Apakah boleh? Boleh, Nek. Boleh. Lantas, bawang putih membantu sang nenek. Banyak menghabiskan waktu berdua dengan penuh tawa karena sesekali mereka bergurai. Bahkan memasak bersama. Ia melakukan semuanya secara tanggap karena ia biasa melakukannya di rumah. Membuat nenek merasa sangat terbantu. Hingga di meja makan, karena nenek meminta untuk ditemani makan, ada seorang pria tampan masuk melalui pintu. Dia adalah Jaka, cucu dari sang nenek. Nang, sini makan. Iya, Nek. Perkenalkan, dia bawang putih. Dia yang telah membantu Nenek membersihkan rumah ini. Dia juga yang telah memasak masakan ini. Apakah enak? Ini masakannya enak, Nek. Terima kasih ya sudah membantu nenek saya. Sama-sama, Mas. Siapa panggil saya Jaka? Iya, Mas Jaka. Lagi pula ini hal kecil karena saya sering melakukannya. Dan Nenek ini telah menyelamatkan selendang saya. Bawang putih ini selain cantik, dia juga mahir dan pintar. Cocok dijadikan untuk istrimu. Iya, Nenek tidak boleh bicara sembarangan seperti itu. Nenek hanya bercanda, Jaka. Tapi jika itu terjadi, Nenek akan sangat bahagia. Hari ini kamu menginap di sini dulu ya, Bawang Putih. Nanti kamu bisa tidur bersama Nenek. Itu benar, Bawang Putih. Gadis cantik seperti Dari malam berganti pagi, bawang putih hanya merasakan kebahagiaan setelah kepergian ayahnya. Keesokan paginya, sebelum pergi, sang nenek memberikan bawang putih labu. Ia diberi pilihan antara labu kecil atau besar. Ia memilih labu yang kecil karena merasa tak sanggup membawanya. Untuk perjalanan pulang, ia diantarkan oleh Jaka. Di perjalanan, Jaka semakin dibuat jatuh cinta kepada bawang putih karena kebaikan hatinya. Hingga mereka berpisah di pertengahan jalan. Namun, mereka berjanji akan bertemu lagi pada waktu lain. Sesampainya di rumah, bawang putih memberikan selendang ibunya. Dan labu kecil itu menarik perhatian saudari dan ibunya. Sampah apa lagi yang kamu bawa itu, Bawang Putih? Ibu tidak boleh begitu. Kita tahu semua yang dibeli dia itu sebenarnya hanyalah sampah. Karena itu hanya batas untuknya. Ini kan dari orang. Oh, jadi sekarang kamu jadi bagus. Itu sih pantas untukmu. Sudah, sekarang cepat buka sampahmu ini. Bodoh ya kamu, kenapa kamu hanya membawa labu kecil ini? Apa dia hanya memiliki labu ini? Dia memberiku pilihan untuk membawa antara labu kecil dan labu besar. Lalu aku memilih labu kecil karena labu besar
Saudara kan udah bisa kembali. Aduh, bodoh banget sih kamu. Dasar bodoh. Kalau begitu, ini semua emasnya untuk kami. Hitung-hitung untuk balas budi karena selama ini kami sudah merawatmu. Tapi Pelit dia kamu. Dia sudah guna-guna emas ini supaya aku nggak bisa megangnya. Dasar jahat. maaf, tapi bukannya kebalikan ya bawang merah. Kamu yang selalu jahat kepadaku. Berisik. Pelit. Siapa yang ngajarin kamu pelit bawang putih? Sekarang kasih tahu kami bagaimana cara kamu mendapatkan ini dan di mana. Tidak mau. Cepat ceritakan gimana kamu Setelah mendapatkan itu, labu ini. mereka meninggalkan bawang putih untuk menyusun strategi agar bisa mendapatkan labu yang sama. Tentunya dengan ukuran yang jauh lebih besar. Esok harinya, ketika bawang putih hendak berangkat mencuci baju sekaligus bertemu Jaka, ia dihentikan oleh bawang merah. Hari ini aku yang nyuci. Di jalan, bawang merah berangkat sambil mengomel. Kemudian, saat mencuci, ia dengan sengaja menyanyutkan selendang miliknya. Lalu, tak lama kemudian, ia pergi untuk mencari selendangnya sendiri. Saat melihat selendang miliknya di sebuah gubuk, ia segera mengetuk pintu dengan tidak sabar hingga pemiliknya keluar. Itu selendangku, Nek. Oh iya nak, tapi itu belum kering, apakah tidak apa-apa? Sebagai imbalannya karena Nenek sudah menemukan selendangku, aku akan membantumu membersihkan rumahmu ini. Tidak usah. Selama membersihkan, bawang merah selalu mengeluh dan hampir memecahkan barang-barang nenek. Bahkan jika ada kesempatan, ia akan mengambil harta nenek secara diam-diam. Hingga ia akhirnya disuruh berhenti oleh sang nenek. Nak, sudah, saya hargai kebaikanmu nak. Ya sudah kalau gitu, mana labuku? Labuku yang kau maksud. Ada, dasar kolot, labu yang berisik mas itu loh. Karena saya sudah membersihkan rumahmu yang jelek ini. Beri saya labu yang besar. Tapi saya tidak memintanya nak. Ya gimana ya, karena sudah terlanjur. Apa susahnya sih kasih labu doang? Baiklah sebentar. Apakah ini yang kau maksud? Ya ini. Tapi itu isinya tergantung hati ya nak. Ya sudah kalau gitu, saya mau pulang dulu. Bye. Ibu lihat ini. Apa itu bawang merah? Ini adalah labu. Lihat ini, aku akan lebih kaya darimu. Bawang Jangan merah minta pergi ya, dari bawang sana putih. dan sampai ke rumah dengan hati tamaknya itu. Di tengah jalan, Jaka melihat bawang merah dan mengikutinya karena ia melihat labu milik neneknya. Sesampainya di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya, sedangkan Jaka terkejut saat melihat bawang putih ada di sana. Setelah labu itu dibuka oleh ibu dan anak tersebut, bukan uang atau emas yang ia dapatkan, melainkan ular berbisa. Ular berbisa mulai keluar dari kardus, menggigit bawang merah dan ibunya. Sedangkan bawang putih mundur dan Jaka dia langsung menerobos masuk menyelamatkan bawang putih dari ular tersebut.
Setelah hari itu, meski hidup sendirian, Bawang Putih tak pernah merasa kesepian. Berkat kekuatan hatinya, ia selalu diberikan kemudahan, termasuk dalam percintaannya, di mana kini ia menjalin hubungan dengan Jaka.